Muhammad Mizaki absen 23. Saya Bagas Gasin absen 10. Saya Karisma Nifana Raini absen 17. Saya Regina Rahmat absen 29. Dan dua teman kami yang sedang sakit yaitu Muhammad Dana Petrus Saisan absen 21 dan Raffi Maulana Khalif absen 28. Di sini kita akan membuat mengenai praktikum sel volta, di mana alat-alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama kabel, yang kedua kabel jumper, yang ketiga lakban bening, yang keempat timah, dan juga ada lampu LED. Ini untuk lampunya untuk tes nanti baterainya. Kemudian ada multitester untuk mengukur tegangan dan arusnya. Kemudian ada seng, terus ada tisu, ada amplas, kemudian garam sari belimbing uluh, dua wadah plastik, solder, dua tang, kemudian sendok dan tembaga. Nah, di sini nanti kita akan membuat ya kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 sel volta. Berikut langkah-langkahnya. Penggunaan larutan garam dan sari belimbing uluh sebagai elektrolit dalam rangkaian sel volta didasarkan pada beberapa alasan utama. Yang pertama, garam atau NaCl dalam larutannya melepas ion natrium Na+ dan klorida ceamin yang dapat mempercepat reaksi redoks antara anoda dan katoda. Ion-ion ini mempermudah aliran elektron di dalam sirkuit dan meningkatkan konduktivitas listrik. Yang kedua, sari belimbing uluh mengandung asam oksalat yang cukup tinggi yang dapat bertindak sebagai medium elektrolit. Keasaman ini membantu mempercepat reaksi kimia pada elektroda serupa dengan peran yang dimainkan oleh asam pada baterai konvensional. Penggunaan kawat tembaga sebagai katoda dan seng sebagai anoda dalam rangkaian sel volta didasarkan pada sifat elektrokimia masing-masing material. Tembaga atau Cu dipilih sebagai katoda karena memiliki potensial reduksi standar yang lebih tinggi dibandingkan seng. Artinya, tembaga lebih mudah menerima elektron. Hal ini membuat tembaga menjadi elektroda yang baik untuk menarik elektron dari rangkaian dan mengalami reaksi reduksi. Seng atau Zn dipilih sebagai anoda karena memiliki potensial oksidasi standar yang lebih tinggi sehingga lebih mudah melepaskan elektron. Seng dalam sel volta akan mengalami reaksi oksidasi, di mana ia melepaskan elektron dan larut sebagai ion Zn2+.
Kesimpulan dari percobaan. Pertama, tegangan yang dihasilkan dari 4 sel volta adalah 2 volt. Kedua, lampu LED menyala tapi tidak terlalu terang, kemungkinan karena arus yang dihasilkan tidak cukup besar. Ketiga, percobaan sudah berhasil, namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal meningkatkan arus. Saran dan evaluasi. Pertama, arus yang dihasilkan dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda yang bersentuhan dengan elektrolit. Dengan memperbesar ukuran katoda, tembaga, dan anoda seng, maka arus yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Kedua, memastikan bahwa sambungan antar sel dalam rangkaian seri sudah baik, kencang, dan memiliki kontak yang baik agar hambatan berkurang dan energi bisa tersalurkan lebih efisien. Ketiga, mengukur arus dengan multimeter digital guna mengetahui besar arus yang dihasilkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.